Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama podcast Piaut Berdialog. Hari ini kita akan membahas tentang seputar Piaut. Dan kebetulan hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani langsung oleh Ketua Prodi Piaut. Beliau juga salah satu dosen di STEM Muhammadiyah Blora. Beliau bernama Pak Ahmad ya, Amni MPD. Selamat siang Bapak. Ya, siang Mbak Putih. Ya, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, Sibuk, Bapak? luar biasa. Ini liburan semester. Ya. Liburan semester kita membuat podcast bersama Bapak, luar biasa nggih, menyempatkan waktunya untuk kita. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini topik yang akan kita bahas adalah seputar apa jadinya dunia ini kalau tidak ada PAUD. Nah, untuk Bapak sendiri, PAUD itu sebenarnya apa sih Pak? Supaya orang-orang itu tahu, oh PAUD itu apa, supaya mereka itu tidak menganggap sebelah mata bersama kita ya. Mungkin orang-orang awam, apa sih itu PAUD? Dan di sini kita akan menjelaskan secara terperinci, secara sederhana supaya mereka mengerti, oh PAUD itu seperti ini. Betapa pentingnya PAUD untuk kita, apa kelebihan dari PAUD, apa yang harus dilakukan supaya anak-anak kita juga berkembang bertumbuh dengan baik. Menurut Bapak mungkin apa PAUD itu? Terima kasih Mbak Tuti. Ya, jadi PAUD ya, kalau kita mengacu pada Sisdiknas tahun 2023 itu adalah, kalau kita mengacu pengertiannya, upaya pembinaan anak mulai dari usia 0 atau usia lahir sampai usia 6 tahun. Untuk menyiapkan tumbuh kembang anak dalam hal fisik ataupun psikis, dalam menyiapkan pendidikan setelahnya, ya, pendidikan dasarnya nanti. Nah, sedangkan kalau menurut pakar PAUD ya, itu tidak hanya sampai usia 6 tahun, bahkan sampai usia 8 tahun. Ya. Itu menurut pakar anak usia dini. Makanya anak-anak usia, misalnya usia kata-kata SD awal ya, kelas 1, 2, itu kenapa mereka senang bermain, banyak bermain ya? Nah, itu karena masih kategori PAUD ya. Makanya kemarin sempat ini kebijakan terkait dengan transisi PAUD SD. Transisi PAUD SD yang menyenangkan. Nah, di situ bagaimana nantinya antara guru PAUD dengan teman-teman guru SD ya, bisa bekerja sama, bisa bermitra, bagaimana menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, nanti definisinya lebih seperti itu. Di sini kita bisa tahu nih Pak, bahwa usia 6 sampai 7 itu masih usia PAUD. Jadi kita tidak boleh misalnya, oh anak itu sudah harus belajar membaca, sudah harus bisa berhitung, menulis, tidak seperti itu. Nah, untuk kedepannya mungkin menurut Bapak apa yang terjadi jika PAUD itu sendiri tidak ada, atau kita usah ada PAUD, misalnya seperti itu. Mungkin efeknya seperti apa Bapak? Iya. Terima kasih. Ya, jadi dampak atau efek yang terjadi itu sangat luar biasa ya. Jadi karena apa? Masa usia emas ya, masa PAUD ini sangat penting. Ya, bagaimana kita mengenal potensi bakat minat anak sejak usia dini. Ya. Jadi sangat disayangkan kalau anak-anak tidak mendapatkan pengasuhan atau pendidikan. Ya, ketika anak-anak itu punya potensi, punya bakat. Jadi di PAUD itu kan kita mengembangkan 6 aspek, mulai dari nilai agama moral, kemudian ada fisik motoriknya, kemudian ada bahasa, kemudian sosial emosional,
ada seni, ya. Dan itu itu penting ya. Jadi ketika anak nanti masuk di jenjang berikutnya itu anak sudah tertata, anak sudah mandiri, anak sudah berlatih bertanggung jawab. Ya. Jadi beberapa faktor atau beberapa hal yang diajarkan di PAUD ya, khususnya yang saya sampaikan tadi, ada kemandiriannya, bagaimana anak-anak itu nanti bisa mandiri setelah anak mendapatkan pengasuhan di rumah, ya kan, anak mengenal lingkungan sekolah, bagaimana anak bisa berkomunikasi, bisa bekerja sama dengan teman-teman sebaya khususnya. Kemudian dilatih tanggung jawab juga, bagaimana ketika anak punya permasalahan, punya tanggung jawab apa yang harus dikerjakan. Nah ini di PAUD ini anak-anak sudah dikenalkan itu, ya. Jadi itu saya sangat penting sekali. Ya, makanya pemerintah pun sendiri mewajibkan anak-anak wajib masuk di PAUD. Jadi seperti itu. Jadi sekarang alhamdulillah banyak perhatian dari pemerintah terkait dengan pendirian PAUD. Saya kira di setiap desa bahkan sudah banyak berdiri lembaga-lembaga PAUD. Seperti itu. Berarti memang benar ya Pak, untuk PAUD itu adalah lebih untuk pengembangan karakter anak-anak, menyiapkan anak-anak untuk ke jenjang berikutnya. Iya. Dan saya dengar sekarang juga satu desa sudah harus ada PAUD satu Iya, nih Pak, ya, iya, itu sangat luar biasa sekali, pengembangannya sangat luar biasa. Dan Bapak sendiri ini adalah kebetulan adalah dosen di STAIM Muhammadiyah di Blora ya. Saya mau tanya nih, untuk di Prodi PAUD sendiri di kampus STAIM Muhammadiyah Blora ini, untuk Prodi PAUD-nya itu apa yang disiapkan untuk kebutuhan mahasiswa itu supaya mahasiswa itu siap untuk menghadapi nanti di lapangan. Iya, makasih Bu. Ya, jadi kami dari PAUD STEM Blora, jadi kami sudah atau memiliki kurikulum yang tentunya sudah kami rancang buat sesuai dengan kebutuhan ya, kondisi yang ada di masyarakat tentunya ya, menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Blora pada khususnya. Jadi mahasiswa kami ya juga selain daripada dibekali dengan teori, kami juga mengajarkan atau membekali dengan misalnya praktek pengalaman lapangan. Kemudian apa tujuannya? Nanti diharapkan mahasiswa selain daripada mahasiswa dapat teori, dapat praktek secara langsung, bisa bertemu dengan anak-anak, bisa bertemu dengan guru, dewan guru yang ada di lembaga, bisa ketemu langsung dengan masyarakat. Kemudian nah ini menjadi nilai plus juga sesuai dengan visi PAUD STEM Blora, yaitu mengembangkan keilmuan pendidikan anak usia dini yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman. Jadi mahasiswa kami selain daripada tidak hanya menjadi nanti guru yang profesional, tapi juga memiliki akhlak yang baik, ya, memiliki nilai-nilai ya, keislaman yang tentunya sudah diterapkan di kurikulum PAUD STEM Blora. Dengan demikian, dengan segala sesuatu yang sudah disiapkan oleh kampus di STAIM Muhammadiyah Blora, harapan terbesar Bapak untuk kita para mahasiswa itu seperti apa? Nah, ya.
Ya, makasih. Jadi kami berharap untuk lulusan atau alumni dari PIAUD STEM Blora nanti yang pertama menjadi pelopor perubahan pendidik yang profesional, ya, tanggung jawab, mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan dari kampus, ya. Sesuai dengan teori-teori yang pernah didapat ketika di perkuliahan. Dan juga kami berharap nantinya alumni dari PIAUD STEM Blora juga menjadi wirausaha. Artinya wirausaha dalam hal lingkup pendidikan PAUD. Jadi tidak hanya menjadi pendidik, jadi plus bisa menjadi pengelola atau pendiri PAUD yang profesional. Kemudian harapan kami juga dari alumni PIAUD STEM nanti juga bisa menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi, artinya nanti bisa studi lanjut, ya, baik itu di magister ataupun di program doktoral mungkin, ya, itu. Dan juga seperti yang saya sampaikan tadi, jadi bisa mengamalkan nilai-nilai keislaman yang sudah ditulis di visi kami, ya. Jadi itu merupakan nilai plus untuk PIAUD yang mungkin beberapa kampus belum memiliki itu. Kurang seperti itu. Cukup berat ya beratnya hari ini. Tapi ini ada informasi yang menggelitik di saya. Kemarin saya dengar ada anak-anak di semester 2 itu, Masya Allah, kenapa? Mereka mengidolakan seorang Pak Ir. Terutama anak yang muda itu, kalau lihat Pak Ir hebat sekali. Padahal sudah diketahui, sudah punya istri. Tapi alhamdulillah mereka sangat antusias dengan Bapak karena mereka berpikirlah PIAUD itu adalah PIAUD yang menyenangkan. Di situ kita tidak belajar yang terlalu berbobot tinggi, tapi kita menjurus kepada dari obrolan kita hari ini kita dapat menyimpulkan beberapa hal dari Bapak dosen sama Ahmad Irham. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa satu, anak usia PAUD itu 0 dari 7 tahun ternyata kita perlu tahu bukan hanya dari 0 sampai 7 tahun, tapi 0 dari sampai 8 tahun. Pembentukan karakter di usia anak dini itu juga sangat penting ternyata untuk mempersiapkan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Terus pembentukan akhlakul karimah yang berakhlak mulia. Pembentukan karakter tersebut bisa terbentuk dengan sesuai dengan perkembangan pertumbuhan anak, ternyata bisa dikerjakan di PIAUD itu sendiri. Dan untuk mahasiswa sendiri, untuk mahasiswa di STEM sendiri sudah dibekali berbagai banyak hal untuk di kampusnya, dari materi, praktek-praktek bersama Bapak dan mahasiswa yang lain. Diharapkan nanti setelah lulus dari sini menjadi mahasiswa-mahasiswa yang kompeten, serta nanti bisa menerapkan di lembaga-lembaga masing-masing dengan berkualitas yang baik, supaya nanti STEM juga semakin maju. Oh, ternyata lulusan STEM itu hebat-hebat, amin. Dan untuk kaprodinya sendiri juga saya harap semangat dia membimbing kita yang berbagai macam karakter, supaya tidak kaget, tidak bosan. Ada yang muda, ada yang mama, ada yang berbagai macam karakter. Kita juga sangat berterima kasih kepada Bapak yang membimbing kita, mengasih kita materi, terus praktek-praktek yang sangat luar biasa yang kita tidak dapatkan di lembaga-lembaga kami, sehingga kami bisa menerapkan di lembaga juga dengan sangat baik. Sekian mungkin obrolan kita, bisa dilanjutkan untuk sesi berikutnya. Terima kasih untuk Bapak Ahmad yang sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan kami
para mahasiswa. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan jangan lupa juga ikuti PMB STIM Muhammadiyah Blora. Bapak. Ya, teman-teman, penerimaan mahasiswa baru STIM Blora untuk gelombang 3 sudah dibuka. Kita tunggu sampai tanggal 21 September 2025. Oke teman-teman, kami tunggu untuk bergabung di kami STAI Muhammadiyah Blora. Dan sekian untuk teman-teman, saya Teguci Asudi dari Prodi Piaud. Maafkan kalau ada kata-kata yang salah. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.